kabar kalian semuanya? Aku percaya kalian baik-baik aja dalam lindungan Tuhan Yesus. Hari ini aku ajak kalian untuk bangkit berdiri semuanya. Kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk. Sama-sama mari kita tepuk tangan. Kami mau datang bawa pujian bagi Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, Gloria, Gloria. Besar, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Puji-Nya. Gloria. Beri tepuk kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Siapa yang di sini percaya bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berjalan sendirian? Katakan amin. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan.
dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita lagi untuk memuji dan berikan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Teman-teman, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Kau segalanya Tuhan, Lord, You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go, never ever let You go. Lord, You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, You're everything to
than anything, Lord. Kau segalanya untuk kami, Tuhan. Haleluya, kami mau menyembah-Mu lebih lagi, Tuhan. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Kau baik untuk kami, Kau baik Bapa. Kau Allah yang dahsyat, Kau layak ditinggikan, Tuhan. Oh, Kau tak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari adik-adik kita lebih lagi sembah Tuhan. Katakan haleluya. Kami percaya Tuhan, kami milik-Mu, kami kepunyaan-Mu Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. I will never let you go. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, Tuhan. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord.
Oh, let this be a worship from my heart in my surrender. Oh, let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Oh, let this be a worship from my heart for you, my King. Let this be a cry from my heart, pouring out the sacrifice, oh praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Oh, let this be a worship from my heart for you. Mari kita dengan sungguh-sungguh lagi mengatakan, let this be a cry from my heart. Ini kami Yesus. Let this be the single, oh praise. Oh, let this be a worship from my heart in my surrender. Oh, let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice, oh praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Oh, I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. Yes, I worship you. Yes, I worship you.
dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan membawakan firman Tuhan. Dan urapi juga kami Tuhan Yesus, agar kami siap mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Jadi minggu ini kita mau sama-sama belajar tentang the mustard seed atau iman sebesar biji sesawi. Nah, kalian pasti pernah kan di sekolah ya gitu disuruh sama ibu atau bapak guru tuh nanam biji kacang hijau yang nanti jadinya tumbuhnya jadi pohon toge atau tanaman toge. Ya, jadi pohon toge itu tuh dari biji kacang hijau yang kecil ya gak sih? Nah itu tuh media tanamnya kan bisa tanah, juga bisa pakai kapas ya, dibasahin pakai air dikit-dikit, itu dia tetap tumbuh asal kena matahari ya, matahari yang cukup lah ya. Nanti pohon tanaman togenya tumbuh gitu kan, segede ukurannya tuh seginilah. Togenya gede-gede lah kalau airnya sama sinar mataharinya cukup ya adik-adik. Nah, tapi kalian tahu gak sih gambar biji sesawi itu kayak apa? Bukan biji sawi ya, tapi biji sesawi ya. Nanti aku kasih gambarnya nih ya. Bener gak sih kalau ada nih biji yang lebih kecil dari biji sesawi? Ya, hari ini kita mau sama-sama belajar ya tentang sharing tentang iman sebesar biji sesawi atau sekecil biji sesawi mungkin ya, karena itu ukurannya kecil. Nah, biji sesawi ini tuh dalam Alkitab bahasa Inggris ya, kalau kalian baca ya versi bahasa Inggrisnya itu tuh namanya tuh mustard seed ya. Coba kita buka di Matius 13 ayat 31. Aku bacain ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Ya, jadi pada zaman dahulu nih adik-adik ya, tanaman ini tuh tumbuh liar gitu ya, tumbuh liar lah di padang Palestina ya. Jadi orang-orang Yahudi ini menabur benihnya ya, nabur benih biji sesawi ini, benih sesawi ini ya, di ladangnya, bukan kebun ya. Jadi perbedaan ladang sama kebun itu aku jelasin ya. Kalau ladang itu tuh ekosistem yang sengaja dibuat sama manusia ya. Jadi benar-benar sengaja nih buatan manusia untuk nanam tumbuhan tertentu lah ya, buat bisa dimakan atau ada tujuan tertentu. Nah tapi kalau kebun itu tuh biasanya itu tuh terpisah sama rumahnya, rumah masyarakat itu ya. Terus itu lebih luas gitu ya. Dan itu juga bukan ekosistem buatan manusia. Jadi itu benar-benar udah ada dari awalnya gitu ya. Nah jadi si masyarakat Yahudi pas itu ya, itu tuh nanam biji sesawi ini tuh di ladangnya mereka ya. Jadi mereka sengaja nanam sesawi ini ya. Apa sih yang membuat orang Yahudi itu tuh pada zaman itu ya adik-adik ya menanam biji sesawi ini di ladang mereka. Ya. Kita baca di Matius 13 ayat 32 selanjutnya ya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis biji benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, karena bijinya kecil ya adik-adik ya, tapi ya pohon ini tuh bisa tumbuh 2 sampai 3 meter adik-adik. Jadi 2 kali tingginya aku ya. Atau mungkin 3 kali atau 4 kali tinggi kalian adik-adik ya. Jadi benar-benar tinggi, padahal kecilnya itu benar-benar kecil. Mungkin kalau kalian pernah lihat biji ketumbar mungkin sekecil itu biji sesawi ya. Bahkan lebih kecil ya adik-adik ya. Nah jadi tanaman ini ya adik-adik itu tuh kelihatannya tuh kayaknya tuh kecil ya adik-adik ya. Kayaknya nggak mungkin tumbuhnya jadi pohon segede itu 2 sampai 3 meter. Karena kalau kita lihat ya adik-adik, biji kacang hijau kalau ditanam kan itu tumbuh toge ya. Toge itu kan tingginya kan cuma segini doang ya adik-adik ya. Padahal itu benihnya kecil. Ini dia benihnya lebih kecil daripada biji kacang hijau. Nah tapi bisa menghasilkan pohon 2 sampai 3 meter. Keren ya adik-adik ya. Nah maksudnya apa? Kita mau belajar hari ini adalah iman. Ya, kalau di Ibrani 11 ayat 1 ya adik-adik ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat ya. Jadi iman itu adik-adik iman seseorang ya, iman kalian, iman kakak ya. Itu tuh
nggak kelihatan di mata manusia nih adik-adik. Jadi temennya atau mungkin mau papanya tuh nggak bisa lihat gitu ya. Tapi yang bisa lihat siapa? Tuhan ya adik-adik ya. Jadi Tuhan Yesus tuh bisa lihat nih ya iman kita di dalam diri kita ya adik-adik ya. Tuhan Yesus mau kita semua nih adik-adik anak-anaknya ya. Kalian dan juga kakak ya punya iman sebesar biji sesawi ini ya. Saat ngadepin masalah atau problem ya adik-adik atau ujian ya adik-adik dalam hidup kita. Kalau kalian kan mungkin masih sekolah ya, pasti semuanya ya. Mungkin di sekolah ada yang diejek teman-temannya, terus juga ada yang gak punya teman mungkin masalahnya. Nah terus apalagi susah dapetin nilai bagus ya mungkin ya di sekolah ya, karena mata pelajarannya susah gitu ya. Terus juga takut gak lulus nih nilainya pas PAS, atau lingkungan keluarga yang mungkin sekarang nih adik-adik kurang baik ya. Ya mama papa yang gak akur ya dan segala macam dan punya masalah lainnya adik-adik ya. Tapi Tuhan bilang supaya walaupun kita punya masalah atau problem adik-adik, kita tetap harus punya iman sama Tuhan adik-adik ya. Tuhan gak minta kita punya iman sebesar pohon beringin adik-adik ya. Tahu ya kalau kita belajar sila ya adik-adik itu tuh kan ada lambang pohon beringin. Pohon beringin itu kan kalau lihat di Istana Negara ya, kalau kalian pernah lihat itu tuh gede ya adik-adik ya. Gede banget ya. Bahkan batangnya aja kuat banget ya. Tapi Tuhan Yesus gak minta kita punya iman sebesar pohon beringin. Tapi apa? Dia cuma minta kita punya iman sebesar biji sesawi adik-adik ya. Yang kecil segini adik-adik ya. Nah iman ini kita sebut benih iman ya adik-adik ya. Kita sama-sama sebut ini benih iman. Nah kalau benih iman ini kita rawat baik-baik adik-adik ya. Kita siram dengan firman Tuhan. Terus kita juga jemur ya adik-adik di doa dan penyembahan. Juga di komunitas ya adik-adik kayak CG, Jitutin Prayer ya adik-adik ya. Nah maka adik-adik benih iman ini tuh akan tumbuh adik-adik ya. Tumbuh besar ya adik-adik. Benih iman atau diri kita ini adik-adik ya. Tumbuh besar kayak si pohon sesawi ini adik-adik ya. Yang tingginya itu bisa mencapai 3 meter dan jadi tempat buat ada burung-burung tadi kan dibilang buat makhluk hidup lainnya adik-adik ya. Jadi buat orang lain adik-adik ya. Kebayang gak sih dari biji sesawi yang kecil banget ya, tapi ternyata benih ini tuh kalau dirawat itu pas tumbuh jadi berkat juga buat makhluk lainnya ya adik-adik ya. Makhluk hidup lainnya kayak burung ya adik-adik ya. Nah kalau kita punya benih iman ini sebesar biji sesawi ya, kalau kita rawat pasti kita mampu juga nih buat menghadapi masalah-masalah yang ada gitu, yang datang gitu ya. Buat kita adik-adik, contoh ya diajak temen nih, aku kasih contoh beberapa ya, diajak temen nih. Kalau kita punya iman, pasti kita punya iman kalau Tuhan tuh pasti bakal akan ubahkan gitu hati teman kita supaya dia tuh bertobat dan berdamai sama kita adik-adik ya. Terus kedua, kalau pelajaran di sekolah nih susah ya dirasanya matematika, mungkin IPA, apalagi IPS ya susah ngafal ya adik-adik ya. Kita harus punya iman kalau Tuhan tuh pasti yang akan memampukan kita adik-adik ngerjain dan belajar mata pelajaran yang susah adik-adik ya. Sebagai anak-anaknya Tuhan pasti Tuhan mampukan kasih kita hikmat ya adik-adik. Terus ketiga, mungkin kalau di rumah ya adik-adik mau papanya berantem terus ya adik-adik ya, ngomel terus ya, marah-marah adik-adik ya. Kita harus punya iman adik-adik kalau Tuhan itu pasti yang akan ubahkan hati orang tua kita adik-adik, mama papa kita ya. Supaya di rumah tuh jadinya enggak ngomel-ngomel, enggak berantem terus ya adik-adik ya. Dan mungkin masih banyak lagi ya adik-adik masalah yang aku enggak bisa sebutin. Tapi kalau kita punya iman sebesar biji sesawi dan itu kita rawat ya adik-adik. Bahkan firman Tuhan bilang ya adik-adik, iman sebesar biji sesawi ini punya dampak yang besar. Yaitu adalah memindahkan pohon ara ya adik-adik ya. Coba kita buka di Lukas 17 ayat 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Jadi pohon ara ini adik-adik ya, ini bukan pohon yang kecil ya adik-adik ya. Bukan kayak pohon bonsai ya, tanaman bonsai ya. Tapi pohon ara itu benar-benar pohon yang besar ya adik-adik ya. Yang tumbuh ya di ladang atau di padang ya di daerah Israel pas itulah ya. Jadi pohon ara ini pohon yang besar ya adik-adik ya. Nah
Tuhan bilang kalau kita punya iman sebesar biji sesawi adik-adik ya, kita bisa loh pindahin pohon ara yang besar ini adik-adik. Yang kelihatannya kayaknya nggak mungkin ya adik-adik ya, masa sih kita iman biji sebesar biji sesawi yang kecil ini bisa mindahin pohon ara yang benar-benar gede banget adik-adik ya. Mungkin ukurannya sepapa kita atau semama kita tinggi pohon aranya adik-adik ya. Tapi maksud firman Tuhan di sini tuh bukan pindahin pohon ara beneran ya adik-adik ya. Ini cuma perumpamaan. Jadi anggapannya pohon ara itu tuh kayak masalah kita adik-adik ya. Mungkin masalah kita tuh gedenya tuh sepohon ara ya adik-adik ya. Anggapannya kayak itu ya adik-adik. Kayak susah nih dipindahinnya, dihadapinnya ya adik-adik ya. Tapi Tuhan Yesus bilang gitu ya di Lukas ini. Kalau misalnya kita punya iman sebesar biji sesawi adik-adik, kita bisa memindahkan masalah kita adik-adik ya. Kita bisa menghadapi masalah kita ya. Mau masalah kita itu sebesar ataupun kecil ya adik-adik ya. Tapi kalau kita punya iman yang benar ya adik-adik, walaupun imannya kecil ya adik-adik sebesar biji sesawi doang adik-adik, yang orang lain tuh mungkin lihatnya kecil ya adik-adik ya, biji sesawi itu kan kayaknya nggak berarti adik-adik karena terlalu kecil ya. Bahkan kalau misalnya biji sesawi itu jatuh gitu ya di pasar mungkin ya, terus itu pasti nggak kelihatan, hilang gitu aja karena terlalu kecil ya adik-adik. Tapi ternyata ini punya dampak yang besar adik-adik ya, buat kehidupan kita adik-adik ya, buat hadepin masalah adik-adik ya, gak berdampak. Nah ini juga buat Tuhan itu kalau kita punya biji sesawi yang iman seperti biji sesawi adik-adik ya, Tuhan itu lihat adik-adik ya kalau wah anak-anakku itu menjaga imannya adik-adik ya, punya iman yang benar ya adik-adik. Nah kita bisa pindahin apa? Masalah kita, rasa takut kita, rasa khawatir kita ya. Mungkin kita juga bisa pindahin rasa sakit orang tua kita adik-adik ya, atau keluarga kita ya, dengan cara apa? Didoain contoh ya, mama papa lagi sakit ya, contoh orang tua lagi sakit. Terus kita punya iman kalau Tuhan pasti akan sembuhkan orang tua kita adik-adik ya. Terus kita berdoa sama Tuhan ya adik-adik. Ya, Tuhan bisa sembuhkan mama papa kita pada saat itu adik-adik. Karena apa? Karena kita punya iman yang benar ya adik-adik. Walaupun kecil tapi kita percaya Tuhan pasti sembuhkan adik-adik. Nah seperti itu contohnya ya adik-adik ya. Pokoknya sesama kita bisa bantu juga sesama kita. Dan juga buat diri kita sendiri saat ngadepin masalah adik-adik ya. Tantangan, ujian ya, rasa takut kita, khawatir kita, itu kita semua bisa hadepin. Nah untuk tetap punya iman ya adik-adik seperti biji sesawi, ada 2 poin yang mau aku share ya adik-adik ya. Yang jadi catatan, yang pertama itu adalah jangan meremehkan iman sebesar biji sesawi. Matius 13 ayat 32 tadi ya adik-adik ya bilang ya, kalau mungkin iman itu tuh terlihat kecil ya adik-adik ya, karena seukuran biji sesawi aja ya. Susah dilihat manusia adik-adik ya, gak bisa nih dilihat mama papa kita, bahkan diri kita pun mungkin kalau lihat biji sesawi itu susah ya adik-adik ya. Tapi firman Tuhan bilang kalau Tuhan itu lihat adik-adik ya, kalau misalnya benih ini tumbuh ya jadi pohon ya adik-adik, maka akan jadi berkat buat sekelilingnya untuk makhluk hidup lainnya. Ya, berarti itu juga sama di hidup kita adik-adik. Kalau benih iman ini kita jaga adik-adik ya, kita rawat adik-adik ya. Nah, maka ini tuh akan tumbuh ya adik-adik. Kita akan tumbuh juga dan jadi berkat buat sekeliling kita. Keluarga kita, teman-teman sekolah kita, teman gereja kita. Ya, pokoknya sekeliling kita adik-adik ya. Nah, yang kedua itu adalah merawat iman sekecil atau sebesar biji sesawi ini. Ya, karena selain kita harus rawat dengan cara baca Alkitab, terus doa ya adik-adik ya pasti. Nah, merawatnya ini tuh juga dengan cara apa adik-adik ya? Kita punya komunitas yang benar ya adik-adik ya. Walaupun kita masih muda nih sekarang kan, kelas 5, kelas 6 SD, kelas SMP adik-adik ya. Karena buat benih itu jadi pohon ya adik-adik itu butuh jangka waktu yang panjang ya adik-adik, proses yang panjang, harus dikasih pupuk, dikasih tanam, dikasih air, terus juga dijemur ya adik-adik, kena matahari yang cukup ya dan sebagainya. Nah ini tuh kita harus punya teman-teman yang membantu kita buat menjaga iman ini adik-adik. Dengan cara apa ya? Kalau mungkin di sekolah waktu kalian sekolah offline ya contoh ya, ada renungan pagi di sekolah ya adik-adik ya. Nah itu salah satu contoh komunitas di sekolah adik-adik ya, yang menjaga iman kita buat tumbuh. Kalau di G2 Teens
ada komunitas CG dan Jitutin Sprayer ya adik-adik ya. Itu juga membantu menjaga iman kita adik-adik ya. Agar iman kita tuh tetap terjaga dan kita juga jadi bisa bertumbuh satu sama lain ya adik-adik ya. Saling sharing, terus saling menguatkan, saling doain ya adik-adik. Ya kayak gitu. Nah, jadi 2 poin ini yang bisa aku bagiin buat supaya kita tetap punya iman sebesar biji sesawi ini ya adik-adik ya. Oke, itu aja sharing hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih ya Tuhan kalau Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan Tuhan. Terima kasih juga ya Bapak kalau kami sudah mendengarkan isi hati-Mu ya Bapak. Biar kiranya Tuhan setiap firman yang ditaburkan Tuhan boleh tertanam Tuhan di hati yang subur ya Bapa, di tanah yang subur. Biar kiranya Tuhan Kau yang berkati setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, agar setiap hati anak-anak-Mu Tuhan boleh menjadi tanah yang subur Tuhan, di mana Tuhan benih itu bisa tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan biarlah Tuhan kami semakin mengerti ya Bapa, walaupun Tuhan mungkin iman yang kami punya Tuhan terlihat kecil Tuhan, tapi kami percaya ya Bapa, kalau Tuhan yang berjalan bersama kami Tuhan, maka kami akan bisa Tuhan melewati masalah Tuhan demi masalah ya Bapak. Bahkan masa depan kami Tuhan, juga Tuhan Yesus sudah sediakan Tuhan. Bapak kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, biar kiranya Engkau yang berkati Tuhan, setiap kami Tuhan, sekolah kami, masa depan kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Oke, see you di Zoom, see you next week guys. God bless you.